Tidak begitu lama kita bermain-main di puncak. Hanya sebentar bersuah foto, sekitar setengah jam. Terus kita main sedikit ke lereng, ke kawah Gunung Slametnya, setelah Doni membakar bekal dari Simbah. Akhirnya kita turun. Ketika kita turun melewati pos 9, hal yang tidak kita inginkan kembali terjadi lagi. Selepas mendirikan tenda, kita semua langsung bergegas masuk, ingin segera tidur istirahat. Tapi disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Semua tenda yang kita dirikan, tenda yang bersih, jelas-jelas bersih, bahkan ada tenda yang masih baru, semuanya berbau anyir. Tidak ada tenda yang tidak berbau anyir. Sempat kita sampai bertanya ke tenda-tenda yang lain. Perasaanku mungkin tendaku ada hewan yang masuk yang membuat anyir di dalam tenda. Tapi tanya ke tenda-tenda yang lain pun sama, semuanya berbau anyir. Bahkan si Doni sempat sampai mengangkat tenda punyanya, dibalik-balik, dibersihkan itu tenda. Siapa tahu ada hewan yang berbau itu. Tapi tidak ada, semuanya tetap berbau anyir. Hingga akhirnya kita terpaksa beristirahat di dalam tenda yang membuat kita tidak nyaman sama sekali. Belum sampai 15 menit kita istirahat di dalam tenda, tiba-tiba Ayu membuka tenda tempatku. Dia minta ditemani untuk kencing ke belakang. Akhirnya Sahal menemani Ayu kencing. Setelah Ayu dan Sahal pulang kencing, mereka kembali ke tenda. Dan begitu kita mau kembali beristirahat, tiba-tiba Ayu muntah-muntah. Ayu muntah-muntah sangat parah. Banyak. Semua yang dimakannya ketika perjalanan tadi, semua dikeluarkan, dimuntahkan. Kejadian Ayu muntah-muntah membuat semua kita satu rombongan bangun dan bareng-bareng melihat keadaan Ayu. Ketika kita tanya ke Ayu, "Yuk, kenapa kok tiba-tiba muntah-muntah? Mungkin masuk angin ya? Atau mungkin hipo?" Ayu bilang, "Enggak, aku enggak apa-apa. Tiba-tiba aku kayak dikasih minum apa dan enggak enak, langsung tak muntahkan." Gara-gara Ayu muntah itu tidak ada yang bisa tidur. Kita kembali ke tenda, cowok yang cewek akhirnya dipisah ya. Yang bersama tendaku jadi berempat, cowok semua. Yang bersama leader, 2 cewek pindah ke sana. Tenda cewek jadi dikosongkan. Ketika kita sudah berpisah tenda, tiba-tiba temanku si Sahal keluar dan dia mencari ranting-ranting. Kemudian dia menyalakan api. Mungkinan dia nggak bisa tidur. Ketika Sahal menyalakan api, saya melihat Sahal sendirian.
Akhirnya saya keluar untuk menemani Sahal. Dan ketika saya menemui Sahal bertanya ke saya, "Udah bro, kencingnya cepet banget." Hal itu membuat saya bingung, karena saya dari tenda tidak pergi kencing. Tapi Sahal tanya, saya habis kencing. Di situ perasaan kita udah tidak enak, dan aku ajak Sahal balik ke tenda untuk bercerita ada apa di tenda. Ketika dalam tenda, Sahal bilang kalau aku ngajakin Sahal keluar nyari ranting buat bikin perapian unggun. Sahal bilang aku ngajakin dia nyari ranting, padahal aku masih di tenda dengan 2 teman yang lain. Sahal cari ranting sendirian, tapi Sahal bilang cari ranting bareng. Disitulah bulu-bulu kita merinding semua. Merinding. Temanku yang satu yang sudah mulai mau tidur pun akhirnya bangun, ikut-ikutan merinding. Ini kita putuskan, udah, semuanya tetap di tenda. Kita tidur, tidak tidur, tetap di tenda. Hening seketika. Bulu kuduk makin merinding. Tiba-tiba terdengar suara seperti gemercik orang berjalan, tapi seperti menggunakan perhiasan-perhiasan untuk sinden atau untuk tari. Crik, 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 crik. Makin merinding kita dalam tenda. Semua teman-teman berpelukan. Makin kita diam, makin kita mendengarkan, makin kencang. Crik, 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 crik. Om. Semua bacaan yang kita bisa kita baca semua. Semua lafaz yang bisa. Ayat kursi, qul huwallahu, semuanya dibaca. Cuma minta, ya Allah, mudah-mudahan aku selamat. Entah berapa lama tenda kita dikelilingi suara-suara gemercik. Ya, temanku bicara, "Mas, ada kuntilanak mas, aku dengar suara kuntilanak mas." Makin jadi kita merinding waktu itu. Sampai kapok temanku bilang, pokoknya pagi-pagi selesai pulang kita turun. Untung sekali tidak serang beberapa lama terdengar suara azan subuh. Sayup-sayup terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getar. Serasa kita habis lari maraton disiram air. Wah. Alhamdulillah, udah subuh, kita selamat, kita pasti selamat. Selepas subuh, akhirnya kita semua kompak keluar. Kita nyalakan headlamp bareng-bareng. Kita bangunkan tenda yang sebelah. Doni bangun, bilang, "Yuk, udah pagi yuk, siap-siap kita naik ke puncak, siap-siap kita sabit." Tuh udah kelihatan ada baterai-baterai.
Entah itu cuma semangat, kok Doni mengasih semangat buat kita agar kita kembali pulih, ayo kita lanjutkan perjalanan, lupakan semalam, atau apa kita tidak tahu. Nah, setelah itu Doni pergi mau mencari kayu bakar untuk kita perapian pagi-pagi sebelum kita melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Doni lari kenceng banget ke kita. Doni lari kenceng banget, dia ngos-ngosan. Terus dia bilang, ayo cepat berkemas, kita bongkar tenda. Kita langsung naik sekarang. Berkemas, bongkar tenda, langsung naik sekarang. Tanpa banyak tanya, kita semua kompak langsung bongkar untuk melanjutkan perjalanan. Di berjalan dari lokasi kita camp, berjalan. Doni paling depan berjalan agak cepat. Tiba-tiba dia melambat, menunggu rombongan biar tidak terpisah. Setelah berjalan samar-samar, aku lihat tulisan di sebuah pohon besar. 2 pohon yang mungkin berukuran 2 kali orang, masih lebih besar lagi. Tertulis pos 4 Samaratu. Merinding, langsung kita jalan lebih cepat lagi. Akhirnya kita kembali istirahat di pos 6. Waktu itu jam udah menunjukkan sekitar pukul 7 lewat. Kita kembali dirikan tenda, 1 tenda di pos 6 untuk menaruh ransel kita, dan kita mau melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah kita taruh ransel, kita cuma membawa beberapa perbekalan untuk kita minum dan makan. Akhirnya kita berjalan dan semuanya lancar sampai ke puncak kita jam 2 siang. Tidak begitu lama kita bermain-main di puncak. Hanya sebentar bersuah foto sekitar setengah jam. Terus kita main sedikit ke lereng, ke kawah Gunung Slametnya. Setelah Doni membakar bekal dari Simbah, akhirnya kita turun. Ketika kita turun melewati pos 9, hal yang tidak kita inginkan kembali terjadi.